Halo guys, selamat datang di podcast sejarah. Kali ini kita akan bahas salah satu cerita kelam yang ada di kota Bandung nih, yaitu Bandung Lautan Api. Apa sih yang terjadi pada waktu itu dan bagaimana ceritanya? Mari kita simak podcast kali ini. Bandung Lautan Api adalah satu dari sekian banyak kepingan sejarah yang mewarnai perjalanan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun terjadi di Bandung, ternyata banyak di antara warga kota Bandung sendiri yang tidak mengenal peristiwa ini secara pasti dan jelas. Lalu, apa sih yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa ini? Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi akibat-akibat dari peristiwa Bandung Lautan Api terhadap pergerakan nasional Indonesia, dan siapa tokoh yang menjadi peran penting dalam peristiwa Bandung Lautan Api? Latar belakang peristiwa Bandung Lautan Api yaitu terjadi pada 12 Oktober 1945. Pada saat itu, pasukan Brigadir McDonald dari Inggris atau Sekutu datang ke Bandung. Tujuan mereka ingin menguasai kota Bandung yaitu untuk menjadikan kota Bandung ini sebagai markas militer dan melucuti tentara Jepang serta membebaskan tawanan Eropa Belanda. Ultimatum pertama. Dalam suasana kepedihan akibat musibah banjir pada 27 November 1945, Brigade McDonald memberikan ultimatum bahwa penduduk pribumi di Bandung Utara dengan batas rel kereta api harus pindah ke selatan. Dan batas ultimatum ini adalah tanggal 29 November 1945. Apabila sampai batas waktu ada penduduk pribumi di utara, mereka akan ditangkap dan pejuang bersenjata akan ditembak mati. Ultimatum kedua. Karena ultimatum pertama tetap menimbulkan gangguan bagi Inggris pada 17 Maret 1946, Letnan Jenderal Montagu Stothard memberikan ultimatum kepada PM Sultan Syahrir supaya memerintahkan pasukan bersenjata Republik Indonesia meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota. Hanya pemerintah sipil, polisi, dan penduduk sipil yang diperbolehkan tinggal. Di samping itu, pasukan Republik Indonesia tidak boleh melakukan perusakan. Batas ultimatum adalah 24 Maret 1946 pukul 24.00 atau 12 malam. Apabila ultimatum tersebut tidak dilaksanakan, Inggris akan membombardir Bandung Selatan. Faktor terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api ini karena rakyat Bandung tidak ingin wilayahnya jatuh kepada pihak sekutu yang akan digunakan untuk kepentingan mereka. Pembumi hangusan Bandung. Peledakan dan bumi hangus direncanakan sekitar pukul 24.00. Pembumi hangusan itu ditandai ledakan pertama pada bangunan di sudut selatan alun-alun Bandung, yaitu Gedung Indische Restaurant yang sekarang menjadi Gedung BRI. Namun, ternyata rencana tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ledakan dinamit pertama diperkirakan terjadi pukul 8 di Gedung Indische Restaurant ini. Karena belum waktunya meledak, pasukan lainnya menjadi panik. Mereka masih dalam tahap pemasangan dan persiapan pembakaran yang direncanakan dan dilakukan pukul 12 malam. Walaupun tidak sesuai dengan rencana, peledakan tersebut diikuti peledakan dan pembakaran gedung-gedung dan rumah-rumah penduduk. Adapun dampak atau akibat peristiwa Bandung Lautan Api ini, terdapat beberapa dampak yang timbul dari peristiwa Bandung Lautan Api terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dampak ini tidak hanya terhadap kota Bandung, tetapi juga terhadap politik diplomasi tingkat nasional. Dampak lain dari pengosongan kota Bandung adalah terjadinya pengambil alihan tanah dan rumah penduduk yang ditinggalkan ketika mengungsi oleh pihak lain, khususnya oleh antek-antek sekutu atau Nica. Kebanyakan para perampas tersebut dari kalangan etnik Cina. Akibatnya, sering terjadi konflik antara pengungsi dan kembali ke kota Bandung dan perampas tanah rakyat tersebut.
Dampak selanjutnya menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan, yaitu berupa sikap anti-Cina. Salah satu aspek penting yang harus dicatat dalam peristiwa Bandung Lautan Api adalah kerelaan kaum Republikan Bandung mengorbankan harta bendanya keluar meninggalkan kota. Hal itu merupakan sebuah pengorbanan yang tidak ternilai harganya demi tegaknya kehormatan dan kedaulatan Republik Rakyat Indonesia. Lalu, siapa yang berperan penting dalam peristiwa Bandung Lautan Api ini? Yang pertama, Muhammad Toha. Muhammad Toha adalah seorang komandan pejuang dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Dalam peristiwa heroik tersebut, Muhammad Toha memiliki misi untuk menghancurkan amunisi dan senjata di gudang milik sekutu. Pada saat itu, sekutu memiliki gudang amunisi yang berisi 18.000 ton bahan peledak dan ribuan senjata lainnya. Walau sudah beberapa kali dilarang oleh atasannya, namun Muhammad Toha ini tetap melakukan aksi pembakaran dan berhasil melaksanakan misinya. Walau begitu, Muhammad Toha harus mengorbankan nyawanya dan ikut gugur bersama ledakan yang membumi hanguskan kota Bandung. Yang kedua adalah Kolonel Abdul Haris Nasution. Kolonel Abdul Haris Nasution atau AH Nasution saat itu adalah Komandan Divisi 3 Tentara Republik Indonesia atau TRI. Peran AH Nasution dalam peristiwa Bandung Lautan Api adalah menyampaikan hasil musyawarah dari Majelis Persatuan Priangan pada 23 Maret 1946. Selain itu, AH Nasution memerintahkan dan membawa masyarakat Bandung untuk mengungsi ke arah selatan bersama para tentara. Yang ketiga adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah sosok yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. Bersama dengan AH Nasution, Sultan Syahrir berperan dalam pelaksanaan operasi bumi hangus di kota Bandung. Keputusan itu diambil sebagai sikap atas ultimatum yang diberikan Inggris pada masyarakat dan para pejuang untuk menyerahkan wilayah kota Bandung kepada penjajah. Keempat ada Aceh Bastaman. Aceh Bastaman adalah seorang wartawan muda dari Harian Suara Merdeka. Peran Aceh Bastaman dalam peristiwa Bandung Lautan Api adalah sebagai jurnalis yang menuliskan kronologi peristiwa Bandung Lautan Api dalam liputannya. Aceh Bastaman menyaksikan langsung proses pembakaran kota Bandung dari Bukit Gunung Leutik di sekitar Pamengpeuk, Garut. Liputan tersebut kemudian dimuat pada Harian Suara Merdeka pada edisi 26 Maret 1946 dan membuat istilah Bandung Lautan Api menjadi dikenal. Kelima, Mayor Rukana. Mayor Rukana adalah sosok komandan polisi militer di Bandung. Peran Mayor Rukana dalam peristiwa Bandung Lautan Api adalah sebagai tokoh pencetus ide pembakaran kota Bandung. Hal ini dilakukan Mayor Rukana yang tidak rela kota Bandung dikuasai oleh tentara sekutu. Dan yang terakhir atau keenam, Ismail Marzuki. Meski Ismail Marzuki tidak terlibat langsung dalam perjuangan di peristiwa Bandung Lautan Api, namun namanya tetap dikenang hingga kini. Saat itu, justru Ismail Marzuki bersama sang istri menjadi bagian dari pengungsi yang pergi dari Bandung pada saat peristiwa itu terjadi. Peristiwa yang dialaminya tersebut mengilhami Ismail Marzuki untuk membuat lagu berjudul Halo Halo Bandung, sebuah lagu nasional yang bercerita tentang suasana pada saat peristiwa Bandung Lautan Api. Terima kasih yang udah dengerin podcastku kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.